Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ubaidillah. Kali ini saya akan membahas tentang rumus HLOOKUP. Di sini definisi dari HLOOKUP sendiri kita dapat lihat, yaitu rumus Excel yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data. Jadi baris pertama ini sebagai kunci untuk mencari data pada tabel tersebut. Kita harus tahu perbedaan antara VLOOKUP dan LOOKUP karena keduanya kembar tapi perilakunya berbeda. Ya, secara rumus ini keduanya hampir sama. Yang membedakan itu cuma keyword saja, VLOOKUP dan LOOKUP. Dan kedua yang membedakan itu adalah perilakunya. Kalau VLOOKUP itu berdasarkan urutan kolom, ya jadi kolom pertama itu menjadi kunci untuk mencari data yang lain pada tabel tersebut, dan perilakunya itu mengambil datanya secara per kolom. Sementara LOOKUP itu berdasarkan baris. Baris pertama menjadi kunci untuk mencari data lainnya di tabel tersebut, dan perilakunya yaitu berdasarkan baris mencari datanya. Di sini kalau kita rubah menjadi rumus Excel, ini ngarang saja rumusnya. Kita lihat yang membedakan itu hanya keywordnya saja sini. Nah, jangan tertipu atau terkecoh. Di sini kita lihat sama, namun perilakunya berbeda. Kalau VLOOKUP, dua di sini yaitu mengambil data berdasarkan urutan kolom kedua dan mengambil datanya berdasarkan urutan kolom. Sementara LOOKUP itu tulis di sini dua, berarti dia mencari data berdasarkan urutan baris kedua karena dia mencari data berdasarkan baris. Oke, kemudian nah, perilaku rumus VLOOKUP sendiri. Kita lihat VLOOKUP ya, di sini dua, berarti dia mengambil data berdasarkan urutan kolom kedua. Kalau kita tulis satu, maka dia akan mencari data dengan kolom ke-1, 2, dia mencari data dengan kolom kedua, dan 3, dia mencari data dengan kolom ketiga. Namun perlu diingat tadi bahwa kolom pertama menjadi kunci. Dalam arti kata, kalau ini kunci, kita mencari nama produk dan kodenya dan kode barangnya ini, maka lookup value-nya kan D5. Jadi yang ada di kolom kode barang itu harus ada di kolom pertama pada tabel referensi. Oke, sementara rumus lookup itu juga mirip, cuma perilakunya yang berbeda tadi. Kita lihat, kita tulis di sini 1 karena dia mencari data berdasarkan urutan baris ke-1. Ini kita lihat. Kalau kita tulis 2, dia mencari data pada urutan baris kedua. 3, dia mencari data pada baris ketiga. Seperti ini perilakunya. Oke, langsung saja kita mengerjakan LOOKUP sebagai contoh. Di sini yang pertama, kita hanya perlu menuliskan keyword LOOKUP. Kita menuliskan rumus LOOKUP di sini sama dengan LOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya yaitu kode barang ini. Nah, maka hasilnya adalah D5. Ya, kalau kita klik maka berubah menjadi D5 seperti ini. Kemudian kita harus blok tabel referensi. Nah, tabel referensi ini tabel yang berisi data yang kita cari. Blok, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Perlu diingat bahwa pada LOOKUP juga baris pertama ini menjadi kunci. Jadi yang ada pada baris pertama tabel referensi ini harus ada juga di kode barang, ya, atau lookup value. Jadi lookup value ini, nilai dari lookup value ini kan dia 5, itu nilainya ini kan. Jadi nilai dari lookup value ini harus ada di baris pertama tabel referensi. Nah, kalau kita kemudian mencari barang dengan kode mo, karena kita mencari nama barang dengan kode mo, maka kita lihat dulu nama barang ini ada di baris keberapa. Nama barang ini ada di baris kedua ini. Berarti kita tulis 2. Nah, maka kita pisahkan yang titik koma dan terakhir kita tinggal pilih mau false atau true. Oke, karena saya pilih false, kita tinggal enter, maka hasilnya monitor. Berapa monitor? Kita mencari nama produk dengan kode MO. Ingat MO. Coba lihat kita di sini. Ini MO. Kodenya MO, nama barangnya apa? Monitor. Seperti itu. Oke, video ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.